لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Semua nabi dan rasul membawa misi dakwah. Ia merupakan misi agung yang dipikul oleh manusia-manusia pilihan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seruannya adalah mengajak manusia untuk memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, meskipun harus menghadapi hinaan, cercaan, bahkan siksaan. Mereka tetap istiqomah membawa misi utama ini demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi pertama pelanjut misi dakwah yang mulia ini. Mereka telah mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan cahaya iman ke seluruh penjuru alam semesta. Demikian juga pada generasi berikutnya, dari kurun ke kurun selalu ada para mujahid dakwah yang mengikuti tapak tilas misi risalah dan nubuah ini. Itulah keutamaan dakwah yang paling utama, yaitu dengan membawa sifat dan risalah nubuah. Kemudian keutamaan dakwah yang selanjutnya adalah ciri umat terbaik. Dakwah merupakan ciri umat terbaik. Generasi Qur'ani pertama dinobatkan sebagai generasi terbaik bukan karena kekuatan mereka atau keberanian mereka, tetapi karena mereka membawa misi dakwah. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jika generasi sahabat menjadi umat terbaik lantaran mereka berdakwah, maka sekarang pun
bila kita melakukan hal yang sama juga menjadi generasi terbaik, karena memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya bahwa dakwah merupakan aktivitas terbaik bagi siapa saja yang melakukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsana qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Keutamaan dakwah yang ketiga adalah mendapatkan karunia yang berlipat ganda. Cukup banyak berita gembira yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang berdakwah bahwa mereka akan mendapat karunia yang berlipat ganda. Mereka tidak hanya mendapatkan pahala dari amal mereka, tetapi juga mendapatkan dari orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia berhak memperoleh pahalanya dan pahala orang yang melakukannya." Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, sehingga semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saat ini kita akan merakit umat terbaik, maka kita harus mengantarkan umat ini berdaya untuk berdakwah, dan hal itu dapat dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang telah beriman ditingkatkan kualitasnya sampai benar-benar bertakwa. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 102, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berislam. Yang kedua, orang-orang yang telah berkualitas imannya diikat dengan tali agama Allah secara berjamaah dan jangan sampai bercerai-berai, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya dalam tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian yang ketiga dari jamaah tersebut barulah memungkinkan dibentuk kekuatan umat dakwah yang berkualitas. Mereka ini merupakan umat terbaik. Dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dakwah merupakan kebutuhan sosial, sebab dengan berdakwah masyarakat bisa terbina akidahnya dan terdidik akhlaknya, sehingga tidak mengherankan bila dakwah masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik, karena sudah pasti kemungkaran akan
dapat dicegah dan kebaikan akan berkembang. Sebaliknya, bila dakwah sudah mulai ditinggalkan, maka akan menjadi awal kehancuran masyarakat. Karena tanpa dakwah berkembanglah tabiat-tabiat buruk masyarakat. Sebab masyarakat yang tak terbina dan tak tercerahkan serta tidak terdidik akan cenderung melampiaskan hawa nafsunya dalam kehidupan keseharian. Akibat lebih jauh akan merajalelanya berbagai kemungkaran. Bila masyarakat sudah terbiasa melakukan hal yang buruk, maka yang lahir adalah pemimpin yang buruk pula. Pemimpin yang baik tidak akan populer. Bila keadaan sudah demikian, maka Allah tidak akan mengabulkan lagi doa manusia, bahkan dari mereka yang baik sekalipun. Dan kemudian saat itulah azab Allah akan mengenai semua masyarakatnya, tidak terkecuali. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Bagi seorang yang bercita-cita mewujudkan dan kesempurnaan iman menuju Islam kafah, maka dakwah merupakan kebutuhan. Sebab dakwah adalah salah satu mata rantai yang dapat mengantarkan seseorang mengeksiskan iman agar dapat mencapai cita-citanya itu. Tentu saja dakwah di sini bukan sekedar permainan retorika, tetapi memang merupakan cermin pertumbuhan iman yang mencuat dalam bentuk kepedulian menyebarkan misi kebaikan atau al-haq, yaitu Islam. Karena itu pengamalan dakwah haruslah sinambung dengan nilai-nilai pendukungnya, yaitu orang yang aktif dalam dakwah dituntut memiliki bekal dasar dan bekal operasional yang memadai. Hanya dengan memenuhi persyaratan itulah dakwah akan menjadi jembatan menuju kesempurnaan iman. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.